Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Sebuah kehormatan saya bisa bersama-sama dengan kawan-kawan semua dari SMRC dan kepada Pak Raden dan Ibu Sinta. Senang bisa berjumpa Pak. Mudah-mudahan nanti ini hasil survei dari teman-teman SMRC ini bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam kerangka pembahasan RUU Cipta Kerja. Saya mengucapkan terima kasih terhadap hasil survei dan kami mengakui sepenuhnya bahwa terutama dari sisi pengetahuan publik tentang adanya pembahasan di RUU Cipta Kerja dari awal kami menyadari sepenuhnya bahwa ini sudah sejalan dengan hasil temuan dari teman-teman dari SMRC bahwa pengetahuan masyarakat tentang adanya RUU Cipta Kerja ini memang sangat rendah. Dan saya pikir bukan hanya RUU Cipta Kerja, tapi hampir semua RUU yang dibahas di parlemen itu mengalami nasib yang sama. Biasanya kelompok-kelompok masyarakat menengah dan berpendidikan itu yang banyak justru ingin mengetahui tentang perkembangan proses legislasi. Tetapi khusus untuk satu klaster, yakni klaster tenaga kerja, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak saya menjadi anggota DPR RI dan selaku Ketua Badan Legislasi, saya melihat bahwa itu hampir semua kalangan, terutama dari kalangan pekerja, baik informal maupun non-formal, itu memberikan apresiasi dan tanggapan sehingga bahkan HP saya itu sempat hang, Pak. Saya selalu bilang mungkin untuk pertama kalinya ada demonstrasi secara virtual melalui media sosial dan menyampaikan kepada seluruh pimpinan Balek yang kebetulan jadi pimpinan Panja RUU Cipta Kerja, itu puluhan ribu protes dan menginginkan supaya RUU Cipta Kerja ini jangan disahkan karena berkaitan dengan polemik soal klaster ketenagakerjaan. Nah, untungnya pemerintah bersama dengan DPR sudah menyepakati bahwa khusus klaster tenaga kerja kita belum memutuskan apakah di drop atau tidak, tapi setidak-tidaknya kita menyimpulkan bahwa ini akan dibahas di bagian akhir. Nah, perlu saya sampaikan perkembangan menyangkut soal RUU Cipta Kerja ini, kami sudah menyelesaikan beberapa klaster ataupun bab, karena RUU ini kan terdiri atas 15 bab. Yang pertama, kita sudah menyelesaikan soal konsiderannya, pembahasan soal konsideran, kemudian ketentuan umum di bab 1, kemudian di bab 2, maksud dan tujuan, kemudian yang kelima, nah tadi ini yang dibahas soal kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Kemarin kami sudah menyelesaikan itu. Kemudian berikutnya, kami menyadari betul bahwa apa yang ditampilkan dan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan kemudahan berusaha, saya rasa dari sisi visi misi Presiden sudah sangat tepat ya, bahwa kita meningkatkan daya saing itu penting dalam rangka peningkatan daya saing menyangkut soal investasi di ASEAN saja sesuai dengan hasil laporan dari berbagai macam berita yang kita dapatkan dan termasuk dari paparan SMRC tadi, bahwa kita masih di ASEAN saja, kita masih nomor 6 dari 10 negara ASEAN. Nah, ada keinginan yang luhur sebenarnya, baik pemerintah maupun bersama-sama dengan Dewan, bahwa kalaupun kita ingin meningkatkan daya saing investasi, tetapi setidak-tidaknya investasi pun yang kita harapkan masuk itu tidak berbasis semata-mata kepada sumber daya alam. Karena kalau itu yang terjadi, Omnibus Law ini kita tidak butuhkan sama sekali. Nah, kita berharap kalaupun nanti dalam rangka peningkatan daya saing sebagai tujuan investasi, maka kita berharap Omnibus Law ini menciptakan sebuah suasana dan daya tarik terhadap investasi yang padat modal dan padat teknologi. Nah, supaya kejadian seperti Samsung yang tadinya itu berkeinginan untuk melakukan investasi di Indonesia, tapi karena soal mekanisme perizinan, kemudian penyediaan lahan, akhirnya itu tidak bisa dipenuhi dan agak rumit berbelit-belit, akhirnya mereka lari ke Vietnam. Nah, itu kerugian yang besar bagi kita. Tapi kalau untuk di sektor sumber daya alam, saya pikir tanpa dengan pengaturan ini,
baik itu di pertambangan, perkebunan, saya pikir kita pasti akan sangat tetap diinginkan karena memang dari sisi luas wilayah dan sumber daya kita memiliki keunggulan itu dan saya pikir daya tariknya akan tetap ada. Terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, saya ingin menyampaikan dan hasil temuan-temuan dari teman-teman SMRC dari hasil survei yang ada, kita sudah berusaha bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai roadmap dalam rangka untuk menyiapkan regulasi menyangkut soal kemudahan berinvestasi. Nah, apa konsekuensinya sebelum saya masuk ke temuan-temuan berikut soal kemudahan berusaha di bidang UMKM, kita tahu persis bahwa sejak zaman reformasi kita mengalami sebuah pergeseran dari zaman Orde Baru kita sangat sentralistik, semua yang ada di pusat, kemudian disadari sepenuhnya bahwa dengan sentralistik di zaman Orde Baru itu kelihatannya pemberdayaan terhadap daerah itu terpinggirkan. Nah, oleh karena itu kemudian kita bukalah kemudahan-kemudahan itu dalam bentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Namun dalam prakteknya juga sama persis. Jadi hanya memindahkan masalah dari pusat itu kemudian dijadikan alat bargain bagi pemerintah-pemerintah daerah. Fakta dan bukti yang bisa kita sampaikan bahwa ternyata semua perizinan-perizinan yang dikeluarkan untuk dalam kerangka investasi itu juga hanya berbasis kepada sumber daya alam, pertambangan, perkebunan, akhirnya juga daya dukung lingkungan kita juga rusak juga. Nah, ini menjadi masalah besar karena akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab. Pemerintah menyatakan bahwa itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah juga tidak mampu. Tapi di satu sisi pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberikan seperti itu, akhirnya juga membuat daerahnya tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah mereka dan kebanyakan juga masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari APBN, baik itu lewat dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Nah, tidak tergambar secara maksimal. Itu problem pertama. Nah, roh Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bagaimana kemudian penyederhanaan perizinan itu bisa dilakukan. Dan salah satu konsekuensinya adalah bagaimana kemudian penyederhanaan perizinan itu, kemudian perizinan itu akan ditarik kembali ke pemerintah pusat lewat sebuah program yang namanya OSS ya, Online System Submission itu, dan itu menurut saya kalau ini yang ditempuh, maka kemudian tentu dengan model perizinan seperti ini akan semakin memudahkan. Kita tahu persis bahwa dengan model perizinan terutama UMKM, saya sependapat dengan hasil temuan dari teman-teman SMRC, bahwa hampir semua masyarakat di tingkat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu akan sangat sulit. Nah, apa konsekuensinya terhadap Undang-Undang Omnibus? Kami kemarin telah memutuskan beberapa kemudahan. Yang pertama, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka proses perizinan itu terintegrasi. Ada dua jenis perizinan yang akan diberi kemudahan dan itu diberikan sekaligus. Yang pertama adalah perizinan sebagai license pendirian pendaftaran usaha. Kemudian yang kedua tentu adalah perizinan yang berkait dengan sertifikasi izin edar, kemudian juga sertifikasi halal bagi produk-produk yang memerlukan sertifikasi itu dan akan diberi subsidi oleh negara. Yang kedua juga nanti ke depan pendirian perseroan terbatas untuk usaha sektor usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah yang tadinya di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu hanya dimungkinkan minimal 2 orang, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan untuk pendirian perseroan terbatas itu 1 orang. Nah, berikutnya lagi, apa kemudahan yang diberikan? Kami kemarin telah memutuskan dengan pemerintah saat ini untuk kebijakan fiskal, untuk di sektor usaha mikro dan kecil terutama, yang saat ini kan PPh-nya final 0,5%. Kami minta kepada pemerintah setidak-tidaknya kalau untuk usaha mikro, untuk PPh itu dinolkan. Dan pemerintah lagi kami minta untuk melakukan exercise menyangkut soal PPh ini. Dari pemerintah sudah mulai mengeluarkan angka kemungkinan mungkin ada di angka dari 0,5 menjadi 0,25%.
Kenapa ini menjadi konsen kami di Badan Legislasi? Yang pertama adalah kita tahu persis bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM ini kan terbesar dibandingkan dengan sektor usaha-usaha di golongan besar ya. Hampir 90% seluruh tenaga kerja itu terserap di sektor UMKM, apakah itu formal maupun non formal. Sehingga benar adanya bahwa sektor UMKM ini harus kita maksimalkan. Nah, terkait dengan apakah kemudian soal pengetahuan masyarakat menyangkut RUU Cipta Kerja ini mungkin untuk pertama kalinya, Pak, sebagai pertanggungjawaban publik kami kepada publik di anggota Panja, kami sudah putuskan bahwa pembahasan di tingkat Panja untuk semua klaster kami buka untuk bisa diakses oleh publik dan itu disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Mungkin untuk pertama kalinya ini ada Panja yang begitu penting supaya masyarakat tadi berdasarkan hasil temuan yang disampaikan bahwa pengetahuan masyarakat itu masih sangat rendah, bahkan hanya 20% yang tahu soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, lewat mekanisme kebijakan yang kami sepakati dengan seluruh fraksi dan pemerintah dan DPD, kami buka seluas-luasnya, silakan bisa diakses perdebatannya seperti apa. Dan keberpihakan kita pingin bahwa semua sektor bisnis, apakah itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, itu masing-masing harus kita beri kemudahan-kemudahan dalam rangka untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa memang ada beberapa masalah pokok, walaupun ini di luar bahasan hasil temuan teman-teman di SMRC, tapi saya ingin sampaikan ini. Yang kedua tadi soal otonomi daerah itu menjadi problem karena ini akan ditarik semua kembali ke pemerintah pusat dari sisi perizinan. Yang kedua juga menyangkut soal karena ini juga terkait dengan UMKM. Nah, perizinan berusaha itu sekarang di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja nanti di bab 3 akan dibahas itu menyangkut soal perizinan yang berbasis resiko. Menurut saya ini sesuatu terobosan yang sudah diambil oleh pemerintah menyangkut karena kalau semuanya kita tidak buat klasifikasi menyangkut soal resiko-resiko usaha, nah pemerintah sudah mengkategorikan kelompok resiko itu menjadi 3 kelompok ya, ada yang berisiko rendah, kemudian sedang dan tinggi. Nah, apa konsekuensinya? Kemarin di pemerintah itu mengusulkan supaya ada beberapa yang berkaitan dengan kalau berisiko tinggi maka analisis mengenai dampak lingkungan itu tetap kita perlukan, tetapi kami juga meminta bahwa tidak boleh kemudian sanksi pidana yang terkait dengan pelanggar terhadap pencemaran lingkungan terhadap dunia usaha yang melakukan secara nyata itu kemudian tidak hanya dilakukan tindakan administratif semata. Nah, itu beberapa problem. Yang kedua, kami juga ingin menyatakan sebagai konsekuensi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa muatan yang secara prinsip itu memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Salah satunya yakni tentang ketentuan di Undang-Undang 41 tentang kehutanan, menyangkut luas cakupan minimal kawasan hutan yang usulan pemerintah itu minta untuk dihapus 30%-nya. Nah, kami berpandangan bahwa walaupun ini belum dibahas, ketentuan 30% walaupun kita tahu persis bahwa di Pulau Jawa 6 provinsi kawasan hutannya itu sudah tidak mencakup lagi, tidak cukup lagi 30%, bahkan mungkin ada yang sampai hanya 16%. Nah, di luar ketentuan yang 6 provinsi tadi, kami tetap berharap bahwa ketentuan kawasan hutan itu minimum 30% itu tetap dipertahankan. Itu sangat penting. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah menyangkut soal reforma agraria karena ini juga berkaitan dengan isu tentang bank tanah ya, bank tanah. Nah, bank tanah itu ada di klaster menyangkut soal pertanahan. Kemudian kita berharap bahwa pemerintah juga ini jangan semata-mata hanya berpikir soal investasi semata-mata sehingga nanti izin-izin yang sudah berakhir masa berlakunya apakah itu HGU, HGB kemudian dialihkan ke bank tanah,
tetapi tidak memperhatikan program reforma agraria di bidang redistribusi lahan, sehingga kepemilikan lahan itu kita berharap justru sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu bisa menjembatani kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan, apakah itu UMKM ataupun perorangan, sehingga itu bisa lebih maksimal. Nah, saya pikir itu yang menyangkut materi-materi lain karena masih panjang. Beberapa nanti minggu besok kami akan rapat lagi untuk membahas 2 klaster, yakni klaster tentang kawasan ekonomi khusus, kemudian proyek strategis pemerintah. 2 klaster ini akan kami selesaikan besok, dan mungkin minggu depan akan masuk di klaster 3 menyangkut soal kemudahan perizinan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan terkhusus kepada Pak Raden, Pak Dede, dan Ibu Sinta. Kita berharap sekali lagi bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak semata-mata keberpihakan itu kepada satu kelompok usaha maupun satu kelompok pekerja saja. Nah, kita berharap nanti ke depan kelompok usaha, baik itu koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, itu mendapatkan porsi yang memang sesuai dengan tujuan kita bernegara dalam rangka menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.